Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1475. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa maksudmu? Tuan Zhao dan Zhao Mengsing bertanya pada Ji Fei secara bersamaan. Pihak lain jelas ingin membalas dendam terhadap keluarga Zhao. Kalau tidak salah, ibu saya tidak berada di keluarga Zhao saat itu. Kalau dia ada di sana, dia pasti dalam bahaya, atau bahkan terbunuh. Mendesis, Tuan Zhao dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ji Fei telah mengingatkan mereka, dan pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mengapa mereka begitu membenci Zhao Mengchen dan Zhao Mengde? Tanya Zhao tua dengan bingung. Alasannya sederhana, dia membenci anak mantan istrimu. Ji Fei menjawab dengan tenang. Wajah Tuan Zhao berubah drastis. Lalu ekspresi rumit muncul di wajahnya. Ji Fei, apakah kamu mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam untuk Wang Pinger? Ketika Tuan Zhao mengatakan ini, Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi juga tercengang. Mereka tampaknya tiba-tiba terbangun dan menatap Ji Fei untuk memastikan. Ji Fei mengangguk, jika aku tidak salah, ini adalah tujuan pihak lain. Ini semua anggota keluarga Zhao memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mungkinkah dia ayah kandungku? Suara Zhao Mengsi terdengar ragu-ragu. Kata-katanya tiba-tiba membuat semua orang tercerahkan dan mereka semua merasa bahwa ini adalah penjelasan terbaik. Lagi pula, selain alasan ini, tidak ada alasan lain yang bisa membuat pihak lain begitu membenci Zhao Mengde dan Zhao Mengchen. Tatapan mata tetua Zhao juga mulai berubah dingin. Jika memang begitu, maka semuanya bisa dijelaskan. Pihak lain menginginkan anak Wang Pinger untuk menjadi kepala keluarga Zhao. Bahkan jika Zhao Mengsing adalah anakku, selama itu adalah anak Wang Pinger, pihak lain bersedia membantu. Jantung Zhao Mengsing mulai bergetar hebat. Ia mulai menunjukkan rasa takut, bahkan teror yang amat sangat. Jika ya, siapa pihak lainnya? Saya hanya melihat pria berpakaian putih itu sekali. Dan saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi saya tahu dia ada di villa keluarga Wu. Saya tidak tahu lokasi pastinya, tetapi saya bisa mendengar suaranya melalui gua. Zhao Mengsing kini sudah tenang dan melanjutkan. Jadi, pihak lain itu bersembunyi di keluarga Zhao kita. Zhao tua membenarkan. Ya, aku bisa mendengar suaranya di ruang kerjaku. Dia sering memberiku pengaturan atau instruksi. Dia juga memberiku banyak bantuan dalam pengembangan keluarga Zhao kita. Zhao Mengsing tidak menahan diri sekarang. Kalau begitu, dia pasti ayah kandung Mengsi, kata Zhao tua dengan tegas. Saudaraku, aku juga pernah melihat seorang pria berpakaian putih. Dia memberiku liontin giok dengan patung ibuku yang tampak seperti manusia. Zhao Mengsing mengeluarkan liontin gioknya. Ketika Tuan Zhao dan yang lainnya melihat liontin giok itu, mereka terkejut. Liontin itu sangat realistis, seolah-olah itu nyata. Sun Seng mengambilnya langsung dan mengamatinya dengan saksama sejenak. Menurutku, hanya orang sepertiku dan guruku yang bisa membuat liontin giok seperti itu. Tuanmu, Tuan Zhao dan yang lainnya merasa ragu. Tepat saat Sun Sengshu hendak menjawab dengan tegas, Ji Fei angkat bicara, bisa jadi itu juga murid-murid gurumu yang lain. Sun Sengshu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, kau benar, karena hari ini guruku secara khusus mengatakan kepadaku bahwa mulai sekarang, aku tidak boleh memanggilnya guru lagi. Aku dapat memanggilnya apa saja kecuali guru. Mendesis, semua orang menarik napas lagi. Aneh sekali, penjelasan Ji Fei tampaknya masuk akal. Ji Fei teringat pada pendeta Tao gila yang datang mencarinya, dan dia tampaknya langsung mengerti segalanya. Itu pasti murid-murid gurumu yang lain.
dan ini bisa menjelaskan mengapa orang-orang itu membuat topeng kulit manusia. Ji Fei, penjelasanmu sekarang masuk akal. Maksudnya, ketika pihak lain ingin membunuhku, tuanku mengetahuinya, jadi dia menyelamatkanku. Kemudian, pihak lain memasang jebakan dan membiarkan tuanku menyelamatkannya, yang menyebabkan situasi saat ini. Sun Sengshu juga berkata dengan pencerahan tiba-tiba. Apa yang tadinya merupakan hal yang membingungkan, lambat laun menjadi semakin jelas setelah semua orang menganalisisnya, dan menjadi semakin dapat dipahami. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain begitu tertutup dan bahkan begitu kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Mengxing kini sudah tenang dan menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei berpikir sejenak. Sekarang mari kita ikuti rencana semula. Kau dan Xiao Chen telah kubunuh dan tidak akan pernah muncul lagi. Ji Fei, aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Selain itu, aku merasa kasihan pada kakak dan adik iparku. Aku tidak pantas mati. Omong kosong, Tuan Zhao tiba-tiba berteriak dengan marah. Wajah Zhao Mengxing langsung berubah. Di sisi lain, Sun Sengshu, yang mendengar tentang orang tuanya, sudah tampak sangat tidak senang dan ingin marah. Namun, ketika dia mendengar Zhao tua berteriak dengan marah, dia bergegas menghampiri. Penatua Zhao berbicara dengan suara yang dalam. Kita bisa berspekulasi tentang situasi saat ini. Tujuan pihak lain sangat jelas. Tetapi Guru Sun Sengshu menyelamatkannya. Yang berarti bahwa segala sesuatunya tidak sempurna. Selain itu, ayah Sun Sengshu mampu menyelamatkannya. Jadi bagaimana dengan orang tuanya? Mungkin mereka juga diselamatkan. Anda merasa sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri sekarang? Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa dekade terakhir? Mengapa Anda tidak menunggu? Perkataan Tuan Zhao segera menenangkan Zhao Mengxing, dan secerca antisipasi muncul di mata Sun Sengshu. Akan sempurna jika pendeta Tao tua gila itu bisa menyelamatkan orang tuanya juga. Ji Fei diam-diam memuji Tuan Zhao atas kepintarannya. Terlepas dari benar atau tidaknya, penjelasan ini dapat menenangkan semua orang untuk sementara dan membantu mereka mengatasi kesulitan bersama. Zhao Mengxing, yang lebih penting, apakah kamu pernah memikirkan anak-anakmu? Zhao tua tiba-tiba bertanya kepada Zhao Mengxing dengan marah. Anak-anak Anda sendiri? Mendengar ini, Zhao Mengxing merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika kamu tidak berpura-pura mati, pihak lain akan melampiaskan kebenciannya padamu, dan kemudian mereka akan menyerang anak-anakmu. Apakah kamu ingin mereka terlibat dan mati dengan menyedihkan? Ledakan, perkataan Tuan Zhao bagaikan bom yang menggema di telinga Zhao Mengxing, membuat Zhao Mengxing merasa seolah-olah ia telah berubah menjadi patung es. Ia duduk di sana dengan bodoh, bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar mengabaikan masalah ini. Sekarang memikirkannya, dengan kemampuan pihak lain, akan terlalu mudah dan tanpa usaha baginya untuk mengendalikan anaknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya adalah orang yang benar-benar cerdas. Jika dia tidak mempertimbangkannya, sudah terlambat untuk menyesal. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan menyalahkan diri sendiri. Ayah, maafkan aku. Itu semua salahku di masa lalu. Pada saat ini, dia mengakui kesalahannya dari lubuk hatinya. Mengapa? Tetua Zhao menghela napas. Benar atau salah tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah membantu keluarga Zhao melewati masa sulit ini. Untungnya, kita punya Ji Fei bersama kita sekarang. Kalau tidak, keluarga Zhao akan benar-benar hancur. Meskipun perkataan Tuan Zhao terdengar rendah dan bahkan menyedihkan, namun perkataan itu membuat hati setiap orang berfluktuasi dan mereka secara diam-diam setuju dengan sudut pandang Tuan Zhao. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Suara si tua Zhao terdengar lagi, dan dia memberikan semua kekuatannya kepada Ji Fei. Bab 1476 Pria berbaju putih mengambil tindakan ketika Zhao Mengsing menatap Ji Fei saat ini, tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Malah, yang ada hanya keinginan dan semangat di matanya. Dia juga berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memuaskan dan berharap dapat menyelamatkan keluarga Zhao. Terutama setelah secara pribadi mengalami ketidakpedulian dan kengerian pria berpakaian putih. Dia bahkan lebih takut membunuh orang tanpa penglihatan apapun. Sekarang dia bahkan lebih khawatir tentang keluarganya di luar negeri. Sekarang Ji Fei mengerti apa yang dimaksud Tuan Zhao. Dia ingin membunuh pria berpakaian putih itu sendiri. Namun hal itu jelas tidak mungkin. Sebab pengingat dari Sang Tao Gila menunjukkan bahwa pihak lain tersebut bukanlah orang biasa dan mempunyai rahasia lain, maka ia harus tetap dibiarkan hidup. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam, dan harus dilakukan secara bertahap. Selama periode ini, Zhao Mengsing dan Xiao Chen harus berpura-pura mati, dan Zhao Mengsi bahkan harus berpura-pura kehilangan putranya, dan bersedih serta marah, dan ingin membalas dendam padaku. Dan Zhao Wenqian harus berpura-pura tiba-tiba tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam keluarga Zhao, dan bersumpah untuk menjadi musuhku. Kita harus menggunakan kedua metode tersebut secara bersamaan, sehingga pihak lain akan melihat bahwa kamu memiliki kesempatan yang dapat kamu manfaatkan, dan keluar untuk membantumu lagi. Ji Fei menganalisis situasi saat ini dalam satu tarikan napas dan menjelaskan dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan. Anggota keluarga Zhao terdiam. Setelah beberapa detik, Tuan Zhao menyetujui terlebih dahulu. Metode Ji Fei sangat bagus. Saya setuju. Saya pasti akan bekerja sama dengan akting. Sun Sengshu sekarang hanya percaya pada Ji Fei dan mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Saat ini, Sun Sengshu memiliki perasaan yang rumit tentang urusan Zhao Mengsing. Tetapi dia tahu bahwa musuh terbesar sekarang adalah pria berpakaian putih, dan mereka juga orang-orang yang membunuh orang tuanya. Tentu saja, dia juga berharap orang tuanya masih hidup dan dia memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Jika memang begitu, dia akan bisa memaafkan perilaku bodoh Zhao Mengsing. Adapun Zhao Mengsi, setelah sekian tahun, terutama hari ini, Tuan Zhao pertama kali membuatnya putus asa dan memukul, dan kemudian di depan umum pada konferensi pers, tanpa mempedulikan wajahnya sendiri, dia mengatakan bahwa dia mencintainya seperti seorang putri, yang sangat menyentuh. Dan mengingat kembali cinta tulus yang telah ditunjukkan Tuan Zhao kepadanya selama bertahun-tahun, ini adalah ayah yang sebenarnya. Bahkan jika dia adalah ayah kandungnya, dia tidak ingin berhubungan dengannya lagi, juga tidak ingin menjalin hubungan dengannya lagi. Sekarang aku akan mendirikan balai duka untuk Xiao Chen. Tuan Zhao setuju, dan setelah mendiskusikan beberapa rincian, semua orang mulai bekerja sama sesuai dengan pembagian kerja. Ji Fei dan Zhao Mengsing duduk dan berbicara sebentar, mencoba mempelajari informasi sebanyak mungkin tentang pria berpakaian putih itu, ingin menghadapi musuh tersembunyi ini dengan lebih tenang. Di sisi lain, Zhao Mengsi segera mendirikan aula berkabung Xiao Chen. Berita kematian Zhao Mengsing menyebar dengan cepat, tetapi tidak ada yang peduli, dan keluarga Zhao bahkan tidak mendirikan balai duka untuknya. Hal ini membuat semua orang di konferensi pers percaya bahwa Tuan Zhao sangat kejam terhadap Zhao Mengsing. Sun Sengshu menemukan Han Lu, membawa Han Lu keluar, dan mencela Ji Fei karena telah mengambil semua harta keluarga Zhao. Dia tidak punya apa-apa, dan bersumpah untuk berjuang sampai mati untuk mendapatkannya kembali. Saat Ling Guofeng sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dia mendengar berita itu. Dia menganggap serius pemakaman Xiao Chen dan kematian Zhao Mengsing.
tetapi dia tidak mengerti permainan Sun Sengshu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada pria berbaju putih, apa yang sedang dilakukan Sun Sengshu? Apakah dia mulai mencintai uang dan seks? Mendengus, pria berpakaian putih itu mendengus dingin. Jika bajingan ini tidak mencintai uang dan seks, bagaimana dia bisa membunuh Zhao Wenqian? Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi Bagua 5 elemen? Pada saat ini, menurut mereka, akibat ini disebabkan oleh cinta Sun Sengshu terhadap Ji Meiyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi 3 bakat belum dibangun, dan kita tidak dapat menemukan kandidat lain yang cocok untuk formasi 5 elemen dan 8 trigram. Ling Guofeng tidak mengerti mengapa pihak lain lebih suka mengambil risiko sendiri daripada merahasiakan 2 orang lainnya. Lelaki berpakaian putih itu tidak langsung menjawab, melainkan tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu harus membantu Sun Sengshu melawan Ji Fei sekarang. Melawan Ji Fei? Ling Guofeng bertanya. Ya, kamu ingin bersaing dengan Ji Fei untuk mendapatkan properti itu. Apakah ini perlu? Ji Fei mengambil lebih banyak harta dari Ling Kongsu daripada 4 keluarga besar. Sekarang kamu ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta keluarga Zhao. Ini tidak ada artinya. Ling Guofeng, apakah aku yang bertanggung jawab atas masalah ini sekarang atau kamu? Apakah kamu akan mendengarkan atau tidak? Pria berbaju putih itu memiliki nada dingin dan niat membunuh, dan dia jelas marah. Ling Guofeng mengerutkan kening 2 kali. Ketidakberdayaan melintas di matanya, dan akhirnya dia hanya bisa menahan diri. Aku tahu, tapi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak membutuhkan bantuanku untuk menyelesaikannya? Anda tidak dapat menyelesaikannya sama sekali, jadi lupakan saja. Ling Guofeng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang pria berbaju putih itu. Pada akhirnya, dia berhenti bicara dan mulai merencanakan bagaimana menemukan Sun Sengshu untuk bertarung melawan Ji Fei. Dia belum tahu bahwa Sun Sengshu dan Ji Fei sedang menunggunya untuk bertarung. Ling Guofeng pergi, dan pria berpakaian putih itu perlahan membuka matanya di ruang rahasia. Saya harap Anda tidak membiarkan saya menggunakan jalan terakhir. Jika tidak, itu akan buruk bagi semua orang. Begitu lelaki berpakaian putih itu selesai berbicara, rasa sakit tiba-tiba muncul di wajahnya yang awalnya tenang. Ia segera melihat ke tubuhnya. Tubuhnya yang hampir seperti kerangka tiba-tiba memerah, seolah-olah dilapisi dengan lapisan warna. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibungkus dan diikat, sangat ketat dan menyakitkan. Ia bahkan kesulitan bernapas, seolah-olah ia tercekik. Sialan, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, apa kau akan membalas dendamku? Lelaki berpakaian putih itu berteriak marah pada warna merah di sekujur tubuhnya. Namun, suaranya seperti sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya menjadi lebih merah dan lebih menakutkan. Ah! Lelaki berpakaian putih itu tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Namun, lawannya tetap tidak berhenti. Ia merasa tubuhnya seperti mengembang dan mulai membengkak serta merasa tidak nyaman seperti akan meledak. Pria berbaju putih itu menggigit lidahnya dengan keras, dan seketika rasa sakit yang tajam memasuki otaknya, seketika membuatnya berpikir jernih. Kekuatan merah yang hendak menyerangnya ragu sejenak, seolah-olah telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Jangan salahkan aku, pria berpakaian putih itu berteriak, dan tiba-tiba menusuk jantungnya dengan 5 jari kurusnya. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi seperti banjir yang menerobos bendungan dan membanjirinya. Seluruh ruang rahasia mulai dipenuhi dengan kekuatan, dan seolah-olah seberkas cahaya menghilang. Di dalam rumah Fei Tang, Ji Fei baru saja kembali dari luar villa. Saat memasuki villa,
Tiba-tiba ia merasakan ada kekuatan dahsyat yang menyerbu kamar Huolei. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Dengan suara keras, barang-barang di dalam rumah hancur berantakan di lantai. Tetapi arah kekuatan itu tidak berubah. Brengsek, Ji Fei mengumpat dengan marah dan bergegas menuju kamar Huolei. Meskipun Ji Fei sudah siap secara mental, saat dia membuka pintu, dia merasa seperti tersapu banjir. Tubuhnya terpental dan hampir menabrak dinding. Ji Fei menatap Huolei. Ekor Tamamonomai di tubuhnya muncul dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bersambung.